Klasifikasi bunyi bahasa yang pertama itu vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Contohnya A, I, U, E, O. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Proses hambatan atau artikulasi dapat disertai dengan bergetarnya pita suara sehingga terbentuk bunyi konsonan bersuara. Contohnya B, C, D, G, dan lain-lain. Bunyi semivokal yaitu bunyi yang secara praktis termasuk konsonan tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Contohnya AI, AU, OI, dan EI. Selanjutnya bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, membuka jalan agar dapat keluar melalui hidung. Konsonan nasal contohnya itu M, N, Eng, dan Ny. Bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutup rongga hidung sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Contoh oral antara lain P, B, K, G, T, dan D. Bunyi keras dan bunyi lunak. Bunyi keras dibedakan dari bunyi lunak berdasarkan ada tidak adanya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Bunyi lunak apabila pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara. Bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang dapat dikatakan panjang ketika bunyi itu diartikulasikan dengan vokal yang panjang. Bunyi pendek, bunyi yang diartikulasikan dengan vokal pendek. Bunyi nyaring dan tak nyaring. Bunyi nyaring dibedakan dari bunyi tak nyaring berdasarkan kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. Perbedaan bunyi berdasarkan derajat kenyaringan itu merupakan tinjauan fonetik auditoris. Bunyi tunggal dan rangkap. Yang pertama di sini ada bunyi tunggal, sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata. Sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Yang kedua di sini ada bunyi rangkap. Di sini dijelaskan dapat berupa difong maupun klaster. Difong disebut vokal rangkap. Dibentuk apabila keadaan posisi lidah sewaktu mengucapkan bunyi vokal yang satu dengan bunyi vokal yang lainnya saling berbeda. Misalnya oi, I, and au. Bunyi agresif dan bunyi ingresif. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, dan kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. Bunyi agresif dibedakan lagi atas bunyi agresif pulmonik dan bunyi agresif glotalik, yaitu bunyi agresif pulmonik dibentuk dengan cara mengecilkan ruangan paru-paru oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Hampir semua bunyi bahasa Indonesia dibentuk oleh agresif pulmonik. Selanjutnya ada bunyi ingresif. Bunyi ingresif dibentuk dengan cara mengisap udara ke dalam paru-paru. Bunyi ingresif dibedakan atas bunyi ingresif glotalik dan bunyi ingresif velarik. Bunyi ingresif glotalik memiliki kemiripan dengan cara pembentukan. Bunyi ingresif glotalik hanya arus udara yang berbeda. Bunyi ingresif velarik dibentuk dengan cara menaikkan pangkal lidah dan ditempatkan pada langit-langit lunak.
Unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental merupakan unsur kalimat yang berupa kata-kata yang dapat dituliskan dan juga unsur yang mengiringi pengucapan kata-kata yang hanya bisa disuarakan, tetapi tidak bisa dituliskan, seperti lafal, intonasi, dan jeda. Tinggi rendahnya nada, tone, pitch. Ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang, atau rendah. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Pada tataran kata terdapat variasi pembeda makna yang disebut tona. Do sama dengan nada rendah, re sama dengan nada biasa, mi sama dengan nada tinggi, fa sama dengan nada paling tinggi. Untuk intonasi datar naik terdapat dalam kalimat tanya, sedangkan intonasi datar tinggi terdapat dalam kalimat perintah. Keras sampai lemahnya atau disebut juga dengan tekanan aksen. Poin pertama di sini ada variasi tekanan. Yang pertama, tekanan keras, yang kedua, tekanan sedang, yang ketiga, tekanan lemah, yang keempat, tidak ada tekanan atau ditandai dengan tidak adanya tanda diakritik. Poin kedua di sini ada tekanan bisa membedakan makna pada tataran kata dan makna pada tataran kalimat. Poin ketiga di sini ada pada tataran kata. Tekanan selalu bersifat silabis, yaitu tekanan selalu diarahkan pada suku kata. Panjang, pendek, atau durasi, duration, atau tempo. Yang pertama, bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Yang selanjutnya ada tanda titik 1, menandakan 1 mora. Tanda titik 2, menandakan 2 mora. Tanda titik 3, menandakan 3 mora. Yang selanjutnya ada dalam bahasa Indonesia, aspek durasi tidak membedakan makna. Senyapan, jeda, dan junctur. Penghentian adalah pemutusan arus bunyi-bunyi segmental diujarkan oleh penutur. Akibatnya, terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Kesenyapan itu bisa berada di posisi awal, tengah, dan akhir ujian. Dan yang terakhir, intonasi.